sebagai pembaca yang bukan pembaca genre fantasi gitu, aku masih mencoba untuk memaksa diri aku membaca buku-buku dengan genre fantasi. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini aku akan mencoba kasih tau kalian beberapa buku yang cocok dibaca oleh pembaca-pembaca fantasi pemula kayak aku. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, jadi aku tuh beberapa hari ini kayak penasaran gitu, kayak gimana sih baca buku fantasi. Beberapa buku fantasi sebenarnya sudah ada aku baca gitu, cuman buku itu literally memang fantasi ringan. Dan buku-buku yang aku sebutkan di video kali ini itu benar-benar buku-buku yang sekiranya ringan untuk dibaca oleh para pembaca buku fantasi yang pemula gitu. Dan aku itu kayak mencoba gitu dan berusaha gimana sensasi membaca buku-buku fantasi. Kalau kalian suka dengan genre fantasi atau baru membaca buku-buku yang menjadi fantasi, kalian bisa komen di bawah. Oke, jadi without any further ado, kita ke videonya. Jadi buku yang pertama, buku fantasi yang cocok untuk pemula itu adalah Harry Potter karya J.K. Rowling. Semuanya sudah pada tahu kan kalau buku fantasi Harry Potter ini memang sudah mendunia banget, dan bukunya itu cukup ringan untuk dibaca menurut aku. Jadi kalau misalkan kalian adalah pemula dalam membaca buku fantasi, kalian bisa baca buku Harry Potter yang pertamanya aja dulu. Karena buku Harry Potter ini itu lebih ke bacaan fantasinya tuh ringan, tentang sekolah sihir semacamnya, dan banyak banget petualangan dan keseruan di dalam buku ini gitu. Jadi aku mencoba untuk membaca buku ini walaupun sudah nonton semua filmnya, tapi honestly aku belum baca sebenarnya bukunya, karena pasti di dalam buku yang diadaptasi ke movie pasti ada sedikit perubahan dan perbedaan gitu. Jadi mungkin aku akan mencoba membaca buku Harry Potter series ini. Yang kedua, The Hobbit karya J.R.R. Tolkien. Nah, jadi The Hobbit ini menceritakan tentang seorang Bilbo Baggins yang terlibat dalam petualangan menegangkan untuk menemukan kembali kerajaan Erebor yang hilang. Nah, Bilbo Baggins ini mendapatkan tugas dari Gandalf, dan Bilbo bergabung dengan 13 kurcaci lainnya yang dipimpin oleh Thorin Oakenshield. Meskipun tujuan mereka pergi ke arah timur, Bilbo pun mendapati dirinya membawa sebuah cincin emas yang dapat mengubah takdir hidupnya, mengubah takdir kehidupan di Middle Earth di luar kuasa Bilbo. Ini buku cukup seru menurutku karena fantasinya ringan dan gak terlalu tinggi. Bisa bagi kalian yang baru pertama kali membaca buku fantasi gitu. Buku yang ketiga ada Supernova karya Dale Lestari. Nah, buku Supernova ini terbagi menjadi 3 buku, dan dari masing-masing bukunya mengisahkan tentang karakter yang berbeda-beda. Nah, dari ke-6 bukunya ini, baru buku pertama yaitu Supernova 1, Kesatria, Putri dan Langit Bintang Jatuh, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan buku tersebut diterjemahkan oleh Harry Aveling dan diterbitkan oleh Yayasan Lontar. Buku keempat ada Bumi karya Tere Lie. Nah, jadi Bumi ini menceritakan tentang seekor raib, yaitu remaja putri yang berusia 15 tahun. Dia hidup bersama dengan kedua orang tuanya, dan dia mempunyai 2 ekor kucing, si putih dan si hitam. Dan dia juga bersekolah seperti remaja kebanyakan dan mempunyai seorang teman dekat yang bernama Sally. Nah, namun anehnya sesuai dengan namanya, raib bisa menghilang, dan dia menghilangkan dirinya sendiri hanya dengan menutup mata menggunakan kedua tangannya. Orang tua yang tidak pernah tahu dia bisa menghilang, hanya saja terkadang mereka merasa aneh saat tiba-tiba dia muncul di hadapan mereka. Padahal sebenarnya dia berada di kamar, tapi sebenarnya mereka tidak pernah mempermasalahkannya. Bukunya cukup ringan gitu. Kalian bisa baca buku ini, dan aku pun sepertinya akan tertarik untuk membaca buku Supernova ini. Buku yang kelima ada Dunia Aradia karya Primadona Angela. Jadi buku ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Aradia yang harus menjalani 2 dunia, yaitu dunia nyata dan dunia sihir. Nah, di dunia nyata ini Aradia harus mengurus keponakannya yang cukup bandel, dan di dunia sihir Aradia menjadi ratu sihir yang harus melindungi dunia sihir dari berbagai ancaman. Aku sudah baca buku ini dan cukup menarik gitu, karena buku ini cukup rekomendasi buat kalian yang kurang suka dengan buku-buku fantasi. Poin plus dari buku ini adalah buku ini itu karya dari penulis lokal, jadi kalian cukup berbangga diri karena ada penulis-penulis lokal yang sudah menerbitkan buku fantasi. Buku yang keenam ada buku dari
Dari Tri karya Nella Neva. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang Ranala yang berusaha kabur dari persatuan unit yang mengalami kecelakaan hingga terdampar di sebuah negeri asing yang bernama Dari Tri. Ranala bertemu dengan makhluk sejenis hibrida yang diberi nama Lal, dan Ranala merasa menemukan rumah baru yang membuatnya harus menyembunyikan identitasnya sebagai penduduk persatuan unit. Aku sudah baca buku ini, dan buku ini beberapa hari aku rekomendasikan ke kalian karena buku ini juga merupakan buku dari penulis lokal. Jadi kalian harus berbangga bahwa ada penulis lokal yang sudah menerbitkan buku fantasi, karena aku sendiri gak prefer ke fantasi, tapi setelah baca buku ini aku tuh kayak lebih yang oh my god, sensasi buku fantasi itu seperti ini gitu. Yang ketujuh ada buku dari Divergent karya Veronica Roth. Kalian sudah tahu buku ini berkisah tentang siapa ya? Jadi buku ini tuh berkisah tentang gadis bernama Beatrice yang harus menjalani serangkaian tes fraksi gitu. Jadi si Beatrice ini harus menjalani tes di mana dia harus ditempatkan, karena di kotanya dia terdapat 5 fraksi yang harus dia tempati. Kalau misalkan dia tidak tempati kelima fraksi ini, dia dianggap kayak gembel gitu di kotanya. Menurutku buku ini cukup unik dan aku cukup menikmati gitu filmnya, bukan bukunya, karena aku belum baca bukunya. Sebenarnya sudah beli bukunya, cuman belum baca. Nanti kalau misalkan ada waktu aku akan baca buku ini, karena aku penasaran juga bagaimana versi buku dan versi movie-nya. Kalau kalian sudah nonton movie-nya, kalian komen di bawah. Kalau kalian sudah baca bukunya, bisa komen juga di bawah. Nah, buku yang 8 ada Neverwhere karya Neil Gaiman. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang Richard Mayhew, seorang pengusaha muda yang tinggal di London dengan pekerjaan yang membosankan dan tunangannya yang cantik tetapi banyak menuntut. Pada suatu malam ketika ia sedang berjalan, kakinya sedang tidak sengaja menyandung seorang gadis yang sedang dalam keadaan berdarah di trotoar, dan dia berhenti untuk membantunya. Nah, keesokan paginya Richard Mayhew mendapati dirinya telah hilang dari dunianya, dan tiba-tiba saja ia menjadi tidak kasat mata. Setelah itu, ia masuk ke London dengan bayang-bayang kegelapan dan sebuah kota monster yang berada di tempat aneh dan tidak seperti biasanya. Aku cukup penasaran dengan buku ini, dan sepertinya buku ini cukup ringan untuk dibaca gitu. Buku yang ke-9 berjudul The Book of Lost Things karya John Connolly. Nah, buku ini menceritakan tentang kisah anak laki-laki dari sejak ia muda hingga dewasa, dan anak laki-laki ini tersebut bernama David. Nah, David ini harus berjuang menghadapi berbagai kepahitan yang dimulai dengan kematian ibunya. Ia juga harus menerima kepahitan saat tahu kalau ayahnya menikah kembali dengan wanita lain. Ketika pesawat pemboman pada Perang Dunia Kedua menabrak kebunnya, ia menemukan dirinya berada dalam dunia fantasi dari buku-bukunya. Ia harus menemukan sang raja yang bisa mengembalikan dirinya ke dunia nyata atau ke rumahnya. Pada saat pertama kali baca sinopsis buku ini, aku cukup tertarik dan ingin baca gitu, karena sepertinya buku ini cukup ringan dibaca oleh para pemula pembaca buku fantasi. Buku yang ke-10 ada buku yang berjudul The Night Circus. Nah, buku ini bercerita tentang sirkus sihir yang berkelana Le Circuit des Rêves. Nah, pertunjukan sirkus ini terbuka pada waktu matahari terbenam hingga matahari terbit. Pada pertunjukan sirkus tersebut, terdapat tontonan akrobat yang melambung tanpa jaring, awan mengapung, dan elemen fantasi lainnya yang sangat menarik. Dan tujuan sirkus ini adalah menampilkan sisi yang lebih negatif dan tentang kegelapan. Kalau kalian mau baca buku fantasi yang berbau dark gitu, berbau misterius, kalian bisa baca buku ini, dan aku sangat pengen banget baca buku ini gitu, karena sepertinya buku ini juga cukup mudah dipahami oleh para pembaca fiksi pemula seperti aku. Oke, people, itu dia beberapa buku fiksi untuk para pemula, dan sepertinya aku cukup tertarik dengan buku-buku yang aku sebutkan tadi. Bagaimana dengan kalian? Kalau kalian cukup tertarik, kalian komen di bawah. Kalau kalian ada rekomendasi buku fiksi yang cocok untuk pemula, kalian bisa komen juga di bawah. Oke, people, sampai sini aja. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye.